وسورة المؤمنين رحمكم الله. روي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا كنت لصاحبك يوم الجمعة أنصت والإمام يخطب فقد لغوت. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا أثابكم الله. اللهم صل على محمد. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi karrama bani adama bil ilmi wal amal wat taqwa wa akhlaqul karimah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Usikum wa iyaya bittaqwallah faqad faza al-muttaqun. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad tara taqalluba wajhika fis samaa falanwalliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka syatral masjidil haram wa haitsu ma kuntum fawallu wujuhakum syatrah. Wa innal ladzina utul kitaba la ya'lamuna annahu al-haqqu min rabbihim wa ma Allahu bighafilin amma ta'malun. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam an Abi Umaamah al-Bahili qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam: khamsu layalin la turaddu fihinna duha awalu lailatin min Rajab wa lailatin nisfi Sya'ban wa lailatul Jum'ah wa lailatul Idul Fitri wa lailatun Nahar. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, mengawali khutbah kami ingin menyampaikan wasiat. Yang wasiat ini kami tujukan khusus pada kami pribadi dan hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Senyampan kita masih diberi kesempatan, senyampan kita masih diberi kesehatan, marilah kita berusaha untuk senantiasa meningkatkan kadar keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mentaati segala apa yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita berusaha memberikan yang terbaik yang tentu didasari semata-mata karena ikhlas mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Dan takwa juga mengandung arti kita harus juga menjauhi segala apa yang dilarang oleh
Allah Subhanahu wa taala. Kita berusaha menjauhi larangan tersebut dengan sejauh-jauhnya, dengan harapan dan semata-mata karena rahmat Allah Subhanahu wa taala, karena semata-mata maunah Allah Subhanahu wa taala, karena semata-mata ridho dari Allah Subhanahu wa taala, kita bisa memperoleh keselamatan, kemuliaan, kesejahteraan hidup di dunia yang tentu harus kita berusaha mengantarkan keselamatan dan kesejahteraan hidup di akhirat yang kekal abadi nanti. Hadirin jamaah Jumat rahmatullah, kita juga tidak terasa begitu cepat waktu ini, dan waktu yang telah kita lalui tidak akan pernah kembali. Maka kita harus juga harus bisa mengambil pelajaran dan iktibar, dan kita secara tidak terasa ada di pertengahan bulan Sya'ban, dan otomatis 2 minggu lagi juga kita akan memasuki bulan Ramadan yang dalam kondisi yang bagus. Maka kebaikan kita, ketakwaan kita juga harus juga melalui proses yang wajar, melalui proses yang juga tidak mendadak. Oleh karena itu, ajaran doa yang selalu kita kumandangkan dari bulan Rajab dengan ucapan Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkailah kepada kami bulan Rajab dan berkailah kami di bulan Sya'ban, dan sampaikan kami ke dalam bulan Ramadan. Mengacu kepada doa ini, Imam Al-Waraqi memberikan penafsiran dan keterangan bahwa kalau di dalam bulan Rajab ibarat orang menanam benih, yang tentu benih ini kita berusaha kita tanam di lahan yang subur dengan kadar air yang cukup. Maka kita setelah menanam, Imam Al-Waraqi memberikan penafsiran di bulan Sya'ban ini, tanaman yang kita rawat kita harus pelihara dengan baik. Waktu memberikan air kita airi dengan baik, waktu memupuk kita pupuk dengan baik. Mungkin ada benih atau penyakit harus kita obati, yang tentu tanaman yang kita tanam dengan baik, kita rawat dengan baik, diharapkan tanaman itu bisa membuahkan buah yang cukup lebat, buah yang bisa kita nikmati. Begitu juga kita beramal. Beramal yang pokok adalah beramal yang tidak mendadak. Kalaupun mendadak, itu ada sesuatu yang harus kita punya landasan yang kuat. Oleh karena itu, Nabi jauh-jauh sudah minta kepada Allah agar dikaruniai keberkahan di bulan Rajab, agar dikaruniai keberkahan di bulan Sya'ban, yang diharapkan sampai kepada bulan Ramadan itu kita betul-betul panen di bulan yang penuh keberkahan, di bulan yang penuh maghfirah, di dalam bulan penuh yang penuh rahmat, sehingga amal-amal kita di dalam bulan Ramadan itu betul-betul sudah kokoh, karena kita tanam dengan baik, kita rawat dengan baik. Yang diharapkan bulan Ramadan itu adalah betul-betul kokoh dan panen di dalam kita. Hadirin jamaah Jumat rahmatullah, kalau tidak salah, insya Allah besok ini adalah malam nisfu Sya'ban. Paling tidak kita membuka keterangan-keterangan sebagai landasan kita beramal
agar kita beramal punya motivasi, agar beramal kita punya dorongan. Fadilah-fadilah yang ada di dalam bulan Sya'ban, khususnya nisfu Sya'ban, ada keterangan bahwa kita sebaiknya memperbanyak doa dan memanfaatkan momentum nisfu Sya'ban itu adalah untuk memperkuat rohani kita, memperkuat panjatan dan permohonan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena menurut salah satu keterangan malam nisfu Sya'ban itu adalah malam yang tidak ditolak doa-doa kita, sebagaimana hadis kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Umamah al-Bahili qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khamsun layalin la turaddu fihinna ad-da'wah. Awwalul lailatin min Rajab wa lailatul nisfi Sya'ban wa lailatul Jum'ah wa lailatul fitri wa lailatul nahar. Ada 3 kesempatan malam yang apabila seorang hamba apabila berdoa tidak ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama adalah malam memasuki bulan Rajab. Yang kedua adalah malam nisfu Sya'ban. Insyaallah tahun ini akan jatuh besok malam hari Ahad. Senyampan belum kita melalui, mari kita manfaatkan momentum ini dengan baik untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga adalah malam Jumat. Malam Jumat juga waktu yang mustajab apabila kita berdoa, Allah tidak akan menolak doa kita. Yang keempat adalah malam Idul Fitri. Yang kelima adalah malam Idul Adha. Kita sekalian di dalam momentum supaya bisa memanfaatkan dengan baik. Momentum dalam kehidupan ini banyak, antara lain momentum malam nisfu Sya'ban. Maka banyak doa yang kita kumandangkan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang tentu doa dan pengharapan kita adalah untuk keselamatan dan kesejahteraan, kemuliaan di dunia maupun di akhirat. Dengan doa yang sulit itu menjadi mudah, dengan doa yang tidak mungkin itu menjadi mungkin, dengan doa bisa jadi takdir kodok yang mungkin bisa jadi kurang bagus ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan doa kita menjadi kodoknya. Hadirin jamaah Jumat rahmatullah. Pemanfaatan peralihan kiblat juga terjadi malam nisfu Sya'ban, sebagaimana keterangan yang disampaikan oleh Imam Al-Qurtubi yang mengacu kepada pendapat Imam Abu Hatim bahwa yang dimaksudkan di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 144 dengan bunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim qad nara taqalluba wajhika fis sama' falanwalliyannaka qiblatan fardhaha fawalli wajhaka satral masjidil haram. Yang kurang lebih artinya demikian: sungguh melihat wajahmu, sungguh kami melihat wajahmu kerap menengadah ke langit, maka sungguh kami akan memalingkan kiblat yang kamu sukai. Palingkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram. Perubahan kiblat dari Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram juga terjadi malam nisfu Sya'ban. Maka apabila kita memanfaatkan momentum ini, akan meneguhkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, karena keterbatasan waktu, paling tidak kita juga bagaimana memanfaatkan malam tersebut untuk minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam salah satu hadis berbunyi,
Bismillahirrahmanirrahim. Idza kana lailatul nisfi min Sya'ban qadra'allahu innani kalimatan fayaghfiru lil mu'minin wa yulqa lil kafirin wa yad'u ahlil hiddah bi hikmati hatta yad'u. Beliau memberikan penafsiran bahwa malam ini adalah malam nisfu Sya'ban. Oleh karena itu kita sekalian minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah akan memberikan ampunan selama kita tidak musyrik kepada Allah, selama orang itu tidak kafir kepada Allah, maka manfaatkan untuk minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Istighfar kita bisa jadi akan memberikan kelancaran ibadah kita. Istighfar akan memberikan kelancaran kepada rezeki kita. Istighfar bisa jadi juga akan menaikkan derajat kita. Itu yang dapat kami sampaikan. Semoga menjadi referensi tambahan untuk menguatkan religi kita, untuk menguatkan ibadah kita, untuk menguatkan takarrub kita kepada Allah Subhanahu wa taala, juga dalam rangka mempersiapkan kita untuk memasuki bulan Ramadan sehingga ibadah kita kuat. Yang banyak kita lihat kadang-kadang tanggal muda barisannya softnya masih penuh, tambah hari tambah kadang-kadang maju softnya, karena tidak didasari oleh usaha yang kokoh, sehingga bulan pertengahan bulan Ramadan yang kita lihat banyak jamaah yang sudah mundur atau hilang karena ditelan asa yang kadang-kadang mereka ibadah kurang kokoh. Semoga dengan tambahan keterangan tadi bersamaan dengan hidayah Allah Subhanahu wa taala kepada hati kita, rahmat Allah kepada hati kita, maghfirah Allah kepada hati kita, bisa memberikan manfaat. Amin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ana wa iyyakum bima fihi minal ayati wal hikmati. Aqulu qawli hadza astaghfirullah al-'azim li wa lakum wa lisa'iril muslimina wal muslimat innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahilladzi tatimmu shalihat wa bi rahmatihi tatanazzalu 'alaihi rahmah wal barakah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa karim wa majjid 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi wa man wala. Ayyuhal hadirun ja'altukum rahmatullah yusikum wa iyaya bi taqwallah wa qad faza taqul. وقال النبي صلى الله عليه وسلم اتق الله حيث ما كنت واتبع السيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن. وقال الله تعالى في كتابه العزيز أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات وقاضي الحاجات وغافر الذنوب والخطيئات يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والمشركين وانفسوا في فلسطين وغزة. اللهم آمنا في دورنا وأصلح ولاة أمورنا
في من خاف رقبه واجعل هذا بلدا خاصة إندونيسيا ومن سائر البلدان عامة يا رب العالمين آمنة مطمئنة يا رب العالمين. يا الله اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، أصلح لنا دنيانا الذي هو معاشنا، أصلح آخرتنا الذي هو معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت لنا من كل شر. ربنا أتمم لنا نورنا اغفر لنا إنك على كل شيء قدير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضل يؤتكم ولذكر الله أعز وأجل